penyamaran kembali ke alam dan Desert Eagle dengan peluru tak terbatas. Tip cukup ucapkan terima dalam pikiran Anda dan Anda dapat menerima hadiah tugas. Sambil diam-diam melafalkan dalam benaknya, sebuah pistol emas dengan penampilan dahsyat, garis-garis halus penuh tekstur dan tanpa magasin muncul di tangan Suke. Berat pistol itu sekitar 3 pound. Jarak jangkauannya 3.600 meter. Peluru tak terbatas, ini benar-benar ajaib. Adapun teknik penyamaran untuk kembali ke keadaan semula, sebenarnya lebih berguna daripada semua hadiahnya saat ini. Dengan teknik penyamaran ini, bahkan jika dia berjalan-jalan di sekitar kantor polisi bioskop King Luan secara terbuka, tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah Suke. Sambil memeluk tubuh lembut Yang Yi, dia tidur sampai fajar. Suke keluar dari ruang lingkuan. Toko kosmetik Guer. Suke menarik ke bawah topi baseballnya dan masuk. Selamat datang di La Belle de Guerlain, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Bab 13 Bagaimana seorang gangster menghindari pertumpahan darah. Set, jangan bersuara atau kubunuh kau. Suke meletakkan jarinya di depan mulutnya, memberi isyarat untuk diam, lalu mengancam dengan lembut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikenali oleh petugas wanita itu sekilas meskipun dia mengenakan masker dan topi. Kamu punya beberapa keterampilan. Bukankah ini lebih baik daripada Song Zong dan Qian Duoduo dari kantor polisi sinema King Luan? Menjadi tenaga penjualan kosmetik adalah buang-buang bakat saja. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Pramuniaga wanita itu sedikit tenang dan bertanya dengan hati-hati. Pergi ke tokomu dan belikan aku masing-masing satu jenis kosmetik. Jangan coba-coba bermain curang atau kalian semua akan mati. Saat Suke berbicara, pistol Qian Duoduo muncul di tangannya dan menodong pinggang pramuniaga wanita itu. Tubuh montok pramuniaga wanita itu sedikit bergetar dan dia dengan cepat berkata, Tuan muda, mohon tunggu sebentar, saya akan menyiapkannya untuk Anda. Para pelanggan di sekitar sedang memperhatikan dan mendengarkan dengan saksama penjelasan penjualan lainnya dan tidak memperhatikan sesuatu yang aneh di pintu. Suke mengikuti di belakang pramuniaga wanita itu, mengawasinya mengeluarkan dan mengemas kosmetik satu persatu. Pindai kode QR untuk membayar 6.000 yuan. Jangan panggil polisi atau... Suke membuat gerakan mengusap lehernya lalu menarik ke bawah topi baseballnya dan berjalan keluar dari Guerlain sambil membawa kosmetiknya. Melihat Suke pergi, pramuniaga wanita itu mengangkat tangannya untuk menyeka butiran keringat dari dahinya, berjuang dengan apakah akan menelepon polisi atau tidak. Jika polisi mendapatkan petunjuk dan menangkap Suke, mereka bisa mendapatkan hadiah 1 juta. Namun, ada juga risiko kehilangan nyawa. Setelah berpikir berulang-ulang, pramuniaga wanita itu menghela nafas dalam hatinya. Tidak perlu menyinggung gangster pemberani seperti itu hanya untuk 1 juta yang belum pasti. Ruang lingkuan. Sekarang Lin Yutong dan Yang Yi sama-sama hamil. Mun Yang Sui melihat dua orang yang begitu dekat dan berbicara serta tertawa dan tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Aku menyesal mengapa telepon itu tidak jatuh di bagian belakang. Pada saat ini Suke tiba-tiba muncul di samping ketiga orang itu. Kues ada pembuat owner di rumah tuan rumah. Sebagai bandit yang ganas, bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain merajalela di depan rumah Anda? Harap temukan orang di balik layar dalam waktu 7 hari dan bunuh dia. Misi berhasil, hadiah 2 pintu keluar ruang angkasa titik tetap dan 1 keterampilan pengecilan tulang. Misi gagal, ciptakan artefak peradaban yang dipendekkan 17 cm. Begitu saya kembali ke ruang itu, suara sistem terdengar lagi. Suke mengerutkan kening. Seseorang benar-benar datang ke rumahku untuk membuat masalah sialan. Tepat ketika aku khawatir Desert Eagle tidak berguna, seseorang datang membuat masalah. Tak perlu dikatakan, hadiah untuk berhasil menyelesaikan misi ini sangat berguna. Tetapi jika kamu gagal, hukumannya terlalu berat. Apa gunanya hidup dengan waktu yang begitu sedikit? Sayang, apa yang sedang kamu pikirkan? Sayang, apakah kamu membeli kosmetik ini untuk kita? Yang Yi dan Lin Yutong memeluk lengan Suke di kiri dan kanan. 3 hari berturut-turut. Keberanian, ketampanan, kekuatan, dan misteri Suke telah membuatnya tidak bisa melepaskan diri darinya. Dia juga sepenuhnya melepaskan beban di hatinya dan menjadi saudara dengan Lin Yutong. Mun Yang Sui tampak sedikit tidak pada tempatnya berdiri di samping. Setiap menit dan setiap detik menjadi siksaan. Perasaan antisipasi tiba-tiba muncul di hatinya. Dia mengharapkan Suke memintanya untuk memiliki anak lagi, tetapi Suke tidak melakukan seperti yang dia inginkan. Lihat di cermin sekarang, kamu terlihat berseri-seri dan kulitmu terlihat sangat halus hingga kamu hampir bisa memeras air darinya. Mengapa kamu membutuhkan produk riasan ringan? Ini disiapkan untuk diriku sendiri. Disiapkan untuk dirimu sendiri? Sayang, apakah kamu biasanya memakai rias? Suke memandangi mereka bertiga dan tersenyum, lalu berjalan ke meja dan mengeluarkan kosmetik satu persatu. Dia langsung duduk di sofa dan mulai mengubah dirinya sendiri. Lihat baik-baik kalian bertiga seperti apa riasan yang sebenarnya. Lin Yutong dan Yang Yi duduk di kedua sisi Suke dan menonton dengan rasa ingin tahu. Mun Yang Sui juga penasaran. Mungkin ada seorang pria yang hilang. Mungkinkah dia lebih baik dari mereka dalam merias wajah? 10 menit kemudian. Lin Yutong, Yang Yi, dan Mun Yang Sui menatap pria aneh di depan mereka dengan mulut terbuka lebar hingga bisa muat telur.
Sungguh luar biasa bahwa seseorang dapat sepenuhnya berubah menjadi orang lain melalui riasan. Sayang, bisakah kamu mengajariku? Suke menghela napas. Ini adalah teknik penyamaran, tetapi masih ada kekurangannya. Kamu bisa memakai wig untuk mengubah gaya rambutmu, tetapi tinggi dan bentuk tubuhmu tidak bisa diubah. Kamu tidak bisa mencapai level ini tanpa 10 tahun latihan keras. Setelah itu, dia melihat Lin Yutong lagi. Tong Tong, orang tuamu dan teman baikmu, Li Mengchen, semuanya ada di Hotel Jinghua sekarang. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Lin Yutong sedikit terkejut ketika mendengar ini. Mengingat kembali apa yang terjadi hari-hari ini rasanya seperti mimpi. Tidak hanya dia punya pria, dia juga hamil dengan anak dari pria yang menculiknya. Dia juga menjadi saudara seselimut dengan Yang Yi. Ini sungguh keterlaluan, keterlaluan membuka pintu bagi keterlaluan. Namun, dia tidak memiliki keluhan di hatinya, malah dia dipenuhi kebahagiaan. Sayang, bawa aku ke sana sekarang. Kalau begitu, pergi ganti pakaianmu. Ada gaun kuning muda, pakai itu, pakai juga topeng dan topinya. Setelah Suke selesai berbicara, dia melihat Yang Yi dan Mun Yang Sui dan berkata, kalian berdua sebaiknya tinggal di sini untuk sekarang. Aku akan membawa Tong Tong menemui orang tuanya terlebih dahulu. Royal Hotel. Suamiku, kita orang asing kemarin dan kamu menculikku. Tapi hari ini kita bersama dan aku hamil anakmu. Takdir memang luar biasa. Lin Yutong memeluk lengan Suke dengan mesra dan menempelkan seluruh tubuhnya ke Suke. Hehe, kaulah yang kupilih saat aku mengambil undian hari itu, yang berarti takdir kita sudah ditentukan sebelumnya. Gigit. Liftnya berhenti di lantai 8. Sayang, kalau nanti orang tuaku memarahimu, mohon bersabar ya. Jangan khawatir. Saat mereka berbicara, tanpa sadar mereka berjalan ke pintu kamar 808. Bum bum bum. Lin Yutong mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, dengan derit pintu terbuka dan seorang wanita dengan gaun putih selutut terlihat. Itu adalah sahabat Lin Yutong, Li Mengchen. Kelihatannya bagus tapi sedikit tipis. Tong Tong, apakah ini benar-benar kamu? Li Mengchen tertegun beberapa detik sebelum dia bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget dan bergegas maju untuk memeluk Lin Yutong. Di dalam kamar, orang tua Lin Yutong juga mendengar teriakan terkejut Li Mengchen dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke pintu. Ibu dan ayah Zizi, ini aku. Suke mengikuti Lin Yutong dan Li Mengchen masuk ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Tong Tong, ini benar-benar Tong Tongku, Lin Yutong. Ibu Lin Yutong berjalan ke sisi Lin Yutong dengan air mata di matanya dan memegang tangannya. Tong Tong, kamu tidak apa-apa. Suke tidak melakukan apapun padamu, kan? Bu, aku baik-baik saja, aku sudah kembali sekarang. Ayah Lin melihat istri dan putrinya, lalu ke pria asing yang mengikutinya masuk ke kamar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tong Tong, siapa pria ini? Bab 14 ditemukan. Tong Tong, siapa pria ini? Saat Ayah Lin selesai berbicara, semua orang di ruangan itu melihat ke arah Suke. Lin Yutong dengan cepat berkata, ayah hehehe hanya teman saya. Setelah itu dia dengan cepat mengedipkan mata pada Suke dan berkata, baiklah saudara Guo, kamu sebaiknya kembali dulu. Kita akan berkumpul lagi kalau ada waktu. Saudara Guo, apakah ini efek samping dari bermain peran yang menutupi Hetpeng? Oke, aku pergi duluan. Jika kamu butuh sesuatu, ingatlah untuk menghubungi Wei Xin. Bagus. Lin Yutong mengatakan ini dan mengedipkan mata pada Suke dengan nakal. Suke melirik ayah Lin, ibu Lin, dan Li Mengchen lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Melihat Suke pergi, Li Mengchen buru-buru bertanya, Tong Tong, bagaimana kamu bisa lolos dari Suke? Atau dia membiarkanmu pergi? Melihat putri mereka sepertinya tidak dalam masalah, ayah dan ibu Lin akhirnya santai. Pada titik ini dia tidak bisa tidak menjadi penasaran tentang apa yang terjadi pada putrinya. Ayah, ibu, Zizi, mari kita duduk dan Lin Yutong mengatakan ini dan menarik orang tuanya ke sofa dan duduk. Orang tuamu akan tahu tentang kehamilanmu cepat atau lambat, jadi lebih baik beritahu mereka yang sebenarnya sedini mungkin. Ayah ibu, aku punya sesuatu untuk diberitahukan pada kalian. Melihat ekspresi serius putri mereka, ayah dan ibu Lin tiba-tiba merasakan firasat buruk di hati mereka. Ada apa? Tanya ayah Lin. Lin Yutong melirik mereka bertiga, lalu menundukkan kepalanya dan berkata pelan, aku hamil. Ayah Lin, ibu Lin, dan Li Mengchen semua langsung berubah warna. Mungkinkah Tong Tong dirusak oleh Suke? Punya siapa? Berapa lama? Ayah Lin bertanya dengan suara muram. Ayah, ibu, ini Suke. Sudah 10 hari. Bang. Wajah ayah Lin menjadi pucat dan dia membanting tinjunya ke atas meja. Li Mengchen mendengar masalah dalam kata-kata itu dan bertanya dengan bingung. Tong Tong, apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah hamil anak Suke selama 10 hari? Apakah kamu saling mengenal sebelumnya? Pada saat ini ayah dan ibu Lin juga tersadar dan mengingat masalah dalam kata-kata putri mereka. Putriku diculik oleh Suke kemarin, kok bisa dia sudah hamil 10 hari? Apakah mereka saling mengenal sebelumnya? Ayah ibu Sisi, ini masalah yang sangat rumit, akan kuceritakan nanti. Singkatnya, Suke bukanlah orang jahat seperti yang kalian kira. Dia memperlakukan putrinya dengan sangat baik dan putrinya sangat mencintainya. Kuharap kalian bisa setuju kalau aku dan Suke bisa bersama.
Mendengar ini, Ayah Lin menatap putrinya dan berkata dengan marah, setuju, apa kamu setuju kalau ayah anak itu adalah buronan kriminal? Kamu tidak diizinkan untuk membesarkan anak ini besok, tidak pergi aborsi sekarang hari ini. Aku tidak mau. Kamu. Pah. Ayah Lin sangat marah sehingga dia menamparkan pipi Lin Yutong yang seputih salju. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Tong baru saja mengalami hal seperti itu, bagaimana kamu bisa memukulnya? Tong dada tidak bermaksud begitu. Pastor Lin menatap putrinya yang menangis panik dan segera menyalahkan dirinya sendiri dan menyesal bahwa dia seharusnya tidak marah pada putrinya. Ayah ibu aku tidak akan menggugurkan anak ini. Aku Lin Yutong akan menjadi orangnya Suke dalam hidup ini dan menjadi hantunya saat mati. Setelah Lin Yutong selesai berbicara, dia berdiri, menyeka air matanya, dan berlari keluar. Paman, Bibi, jangan khawatir. Tolong beri Tong waktu, dia akan mencari jalan keluarnya. Aku akan pergi memeriksanya dulu, kata Li Mengchen dan berlari keluar. Ibu Lin menatap Ayah Lin dan berkata, kamu hanya tahu bagaimana cara marah pada putrimu. Kalau kamu punya kemampuan, pergi pukul Suke. Istri dua tadi hanya marah saja. Apa yang akan terjadi pada putri kita jika dia melahirkan anak seorang buronan? Ini. Ibu Lin juga berdiri di sana dengan linglung sejenak. Sisi lainnya. Lin Yutong berlari keluar hotel, tetapi dia lupa memakai masker dan topi. Tak lama kemudian, dia terlihat dan dikenali oleh orang yang lewat. Yo Yu, kamu Lin Yutong? Bukankah kamu diculik oleh Suke? Lin Yutong, bagaimana kamu bisa lolos dari penculik Suke? Dikelilingi oleh orang yang lewat, Lin Yutong tiba-tiba teringat bahwa dia sangat sedih sampai lupa menutupinya. Minggir. Li Mengchen berlari mendekat saat ini, menerobos kerumunan, meraih lengan Lin Yutong dan berlari kembali. Melihat Lin Yutong memasuki Hotel Jinghua, beberapa pejalan kaki mengangkat ponsel mereka dan menelepon polisi. 10 menit kemudian, sebuah mobil polisi berhenti di samping Hotel Jinghua. Liu Qiming, Shen Yu, dan Song Zong keluar dari mobil polisi. Xiao Song, periksa pengawasannya. Siap, Chief. Liu Qiming melirik plakat Hotel Jinghua lalu dia berjalan masuk lebih dulu. Shen Yu dan Song Zong juga buru-buru mengikuti. Kamar 809. Li Mengchen menarik Lin Yutong ke sofa, duduk, dan bertanya dengan prihatin, Tong, apakah kamu benar-benar ingin melahirkan anak ini? Suke sekarang adalah seorang kriminal buronan, apakah kamu pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi pada anak itu setelah lahir? Lin Yutong menatap sahabatnya dan berkata, Sisi, kamu tidak mengerti karena kamu sama sekali tidak mengerti Suke. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan sekarang, tetapi kamu akan memahaminya nanti. Aku pasti akan melahirkan anak ini. Begitu Lin Yutong selesai berbicara, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Li Mengchen berdiri, berjalan ke pintu, dan membukanya. Saya Liu Qiming, kepala kantor polisi Sinema Qingluan. Ini ide saya. Liu Qiming mengatakan ini dan mengeluarkan kartu identitasnya dari sakunya. Direktur Liu, apa yang sedang Anda lakukan? Lin Yutong ada di sini, mari kita tanyakan sesuatu padanya. Saat ini Lin Yutong menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan ke pintu. Direktur Liu, silakan masuk. Liu Qiming mengangguk dan berjalan ke ruang tamu. Shen Yu juga mengikutinya masuk. Nona Li, mohon minggir sebentar. Liu Qiming menoleh dan berkata kepada Li Mengchen. Oh, oke. Li Mengchen melirik Lin Yutong dan berjalan ke kamar tidur. Mereka bertiga duduk. Liu Qiming melirik Shen Yu yang sedikit mengangguk lalu menatap Lin Yutong. Nona Lin, kemana Suke membawa Anda setelah Anda diculik? Apa yang terjadi selama waktu itu? Juga, bagaimana Anda bisa melarikan diri dari Suke? Meskipun Lin Yutong gugup, dia menjawab dengan tenang. Setelah Suke menculikku, dia membuatku tidak sadarkan diri dan ketika aku bangun lagi, aku berada di sebuah rumah besar. Dia tidak melakukan apapun padaku selama waktu itu. Sampai pagi ini ketika aku bangun lagi, aku menemukan diriku di Jalan Huanan. Lalu ada orang baik yang mengirimku kembali ke sini. Aku juga bertanya-tanya mengapa dia mengikatku. Mendengar ini Shen Yu dan Liu Qiming saling pandang dan kemudian menatap Lin Yutong lagi. Liu Qiming tersenyum dan setengah bercanda berkata, Nona Lin, kami sudah mencari ke seluruh kota dan tidak menemukan jejak Suke. Mungkinkah Suke memiliki kekuatan menyembunyikan alam semesta dan membawamu ke dimensi lain? Begitu kata-kata itu terucap, keterkejutan terlihat jelas di mata Lin Yutong. Namun, dia tetap ketahuan oleh Shen Yu yang menatapnya dengan cermat. Liu Qiming melirik Shen Yu dan ketika dia melihat Shen Yu mengangguk, dia berdiri dan berkata, Nona Lin, kami sudah selesai dengan pertanyaan kami. Jika ada hal lain yang perlu Anda ketahui, mohon bekerja sama dengan kami, Nona Lin. Oke. Berjalan keluar ruangan, Liu Qiming menatap Shen Yu lagi. Bagaimana? Bab 15 selama periode non-misi, hadiah untuk memiliki anak dikurangi setengahnya. Liu, aku yakin 100 yakin. Ini membuat semuanya masuk akal. Liu Qiming mengerutkan kening. Jika Suke benar-benar memiliki kemampuan alam semesta mitos di lengan bajunya, apakah dia memiliki kemampuan lain? Apakah masih ada harapan untuk menangkapnya? Bagaimana cara menjelaskan kepada Direktur Chen? Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat? Liu Qiming merasa sakit kepala. Direktur Chen memerintahkan agar Suke harus ditangkap dalam waktu 3 hari. Sesulit memanjat ke langit.
Dalam 3 hari kamu bisa pulang dan menikmati masa pensiunmu dan menyerahkan sakit kepala itu kepada orang lain. Liu Qiming menghela napas dan berjalan keluar dari lift. Song Zong sudah memeriksa rekaman pengawas dan sedang menunggu di pintu masuk hotel. Direktur, saya baru saja memeriksa rekaman pengawas. Seorang pria aneh menemani Lin Yutong kembali ke hotel. Saya sudah mengirimkan foto-foto itu ke kantor polisi untuk ditinjau. Liu Qiming mengangguk dan berjalan menuju mobil polisi. Shen Yu dan Song Zong dengan cepat mengikuti. Kamar 808. Ayah ibu aku ingin pergi keluar dan bersantai. Tidak. Begitu Lin Yutong selesai berbicara, ayah Lin keberatan. Tong-tong kami khawatir kamu keluar dalam kondisi seperti ini, jadi pulang saja dengan orang tuamu. Bu, ibu bisa tenang karena ada Zizi bersamaku. Li Mengchen juga dengan cepat berbicara, ya paman bibi aku akan bersama Tong-tong, kalian bisa tenang. Setelah itu dia mendekati ayah dan ibu Lin dan berbisik, paman dan bibi aku akan membujuk Tong-tong untuk menggugurkan bayinya. Ayah dan ibu Lin tertegun sejenak. Ayah Lin berkata, "Da Zizi tolong jaga Tong-tong." Jangan khawatir paman bibi. Setelah hanya mengepak barang bawaannya, Lin Yutong naik kereta ke kota Peony ditemani oleh Li Mengchen. Tak lama setelah Lin Yutong dan Li Mengchen pergi, 5 wanita mengenakan masker dan topi muncul di depan pintu kamar 808 dan mengetuk pintu. Sisi lain. Setelah Suke kembali ke ruang angkasa, dia mengubah wajahnya, memesan tumpangan, dan memulai perjalanan pulang. Waktu misi hanya 7 hari, kita harus berpacu dengan waktu. Dia tidak dapat menanggung konsekuensi dari kegagalan. Peon, 12 jam kemudian. Suke berdiri di depan pintu ragu-ragu sejenak dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dengan kasar. Melihat wanita di depannya, Suke tertegun. Kamu adalah suami? Tong-tong, kenapa kamu ada di rumahku? Suke berjalan ke ruang tamu dengan bingung dan menutup pintu. Pada saat ini Su Yue, Li Mengchen dan Ibu Su, Li Ping, berjalan keluar dari kamar Suke bersama-sama. Kek kecil. Kehilangan L. Suke menatap adik dan ibunya lalu dengan cepat berjalan mendekat dan memeluk mereka. Ibu, Kak, ini aku, tunggu aku. Setelah Suke mengatakan ini, dia berlari menuju kamar mandi. Ini benar-benar salahku, wow. Suke menepuk punggung ibunya merasa tidak berdaya. Aku tidak tahu apakah benar atau salah menerima tugas ini. Sekarang dia tampak seperti tikus menyeberang jalan yang hanya hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Lin Yutong dan Yang Yi sudah mengandung anaknya, penyesalan di hatinya digantikan oleh tekad. Suatu hari aku akan berjalan di dunia ini dengan integritas dan langit ini tidak akan bisa lagi menutupi mataku. Kak, ayah di mana? Ayah sedang memasak di dapur, kata Su Yue sambil tersenyum. Haha, ayah memang hebat. Suke tertawa, ayahnya adalah dewa masak dalam keluarga. Aku tidak pernah membiarkan ibu dan saudara perempuanku memasak. Layak dipuji. Tong-tong, kamu belum memberitahuku mengapa. Sayang, bayimu masih di perutku. Bukankah ini rumah bayi itu? Lin Yutong memegang lengan Suke, mendongak, dan bertanya dengan serius. Oh ya, tentu saja. Ibu Su melihat perut Lin Yutong dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Kesedihan atas putranya yang menjadi buronan sepertinya sudah berkurang. Li Mengchen memandang Suke dengan perasaan bingung dan ragu. Dalam hal penampilan, latar belakang keluarga, dan sumber keuangan, Suke sepertinya tidak mungkin menang di antara para pengejar Lin Yutong. Mengapa Tong-tong sangat menyukainya? Suke, kau masih punya keberanian untuk kembali? Apa yang sudah kuajarkan padamu sejak kecil? Kau malah belajar bagaimana menculik orang. Suara marah Ayah Su tiba-tiba terdengar di belakang semua orang. Semua orang menoleh dan melihat Ayah Su mengenakan celemek biru dan membawa 2 piring berisi hidangan panas keluar dari dapur. Berhenti berteriak, apa kamu ingin orang lain mendengar bahwa putra kita sudah kembali? Ibu Su memelototi Ayah Su dan dia sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya. Namun, tatapan yang dia berikan kepada Suke masih penuh amarah. Ayah, jika aku tidak mengikat Tong-tong, apakah kamu akan memiliki menantu perempuan yang baik? Apakah kamu akan memiliki cucu laki-laki atau perempuan? Ya. Sepertinya masuk akal. Tapi sepertinya tidak banyak. Pada saat ini Ibu Su tiba-tiba berbicara lagi. Ngomong-ngomong, KR, di mana kamu mengikat Yang Yi dan Mun Yang Sui? Orang tua mereka masih menunggu di Hotel Vienna sebelah. Ayah Su, Su Yue, dan Li Mengchen semua memandang Suke dengan rasa ingin tahu. Lin Yutong tidak memberitahu keluarga Su terlalu banyak. Karena itu, tidak ada seorang pun yang tahu tentang, Ibu, jangan khawatir, mereka akan bisa melihat putri mereka besok. Xiao Kek, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Kamu dicari di seluruh negeri sekarang, jadi sebaiknya kamu tidak keluar di masa depan. Ketika Su Yue menanyakan ini, mata Ibu Su mulai memerah lagi. Aku merasa sedih dan putus asa tentang masa depan kelam putraku. Ayah Su sedang memegang hidangan panas dan berdiri di pintu dapur mendengarkan dengan saksama. Aku hanya akan tinggal di rumah untuk 1 malam, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan nanti. Tapi jangan khawatir, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku sekarang.
KR, apakah kamu akan menculik orang lain? Tentu saja tidak. Suke menggelengkan kepalanya dan menatap Su Yue. Kak, apakah ada yang membuat masalah di rumah baru-baru ini? Su Yue ragu sejenak dan mengangguk sedikit. Kakak ibu jangan khawatir, aku akan mengurus ini. KR, jangan impulsif atau kamu akan membuat kesalahan lagi. Bu, aku tahu, jangan khawatir. 2 jam kemudian Li Mengchen memasuki kamar Su Yue dan tidur dengan Su Yue di malam hari. Lin Yutong memasuki kamar Suke. Sayang, aku ingin membeli villa Taman Gaya Jiang Nansu di kota ini. Aku akan membelinya atas nama orang tuaku, dan kemudian seluruh keluarga kita akan pindah ke sana. Dengan begini, kamu akan lebih aman di rumah, oke? Tong Tong, kamu membuatku menjadi gigolo. Sayang, bilang saja kamu mau makan atau tidak. Tong Tong, sebenarnya perutku sedang tidak enak jadi aku sangat cocok makan makanan yang lembut. Ya sudah, besok aku akan mengajak adik dan orang tua untuk melihat rumah dan kita akan langsung membelinya jika kita suka. Bagus. 1 jam lagi berlalu dengan tenang. Melihat Lin Yutong yang sedang tidur nyenyak dalam pelukannya, Suke dengan lembut memindahkan lengan dan kaki kanannya dari tubuhnya dan sosoknya menghilang di tempat tidur. Saat itu malam hari di ruang lingkuan. 6 hari telah berlalu sejak Suke pergi terakhir kali. Melihat Suke muncul, Yang Yi dan Mun Yang Sui yang mengenakan piyama terusan berwarna merah muda dengan cepat berdiri di sofa. Suami, kamu akhirnya di sini. Niang Sui dan aku sudah bosan setengah mati di sini. Suke, bukankah kamu bilang sebelumnya bahwa kamu akan mengajak kami keluar? Kapan kamu akan mengajak kami? Jangan khawatir, ini akan cepat. Suke mengatakan ini dan duduk di sofa. Aku berkomunikasi dengan sistem secara diam-diam di dalam pikiranku. Rock Big Rock, apakah kamu di sana? Rock. Bandit. Saya di... Bandit, jika saya meminta Mun Yang Sui untuk membantu saya melahirkan anak sekarang, apakah akan ada hadiah? Saat ini tidak ada misi untuk melahirkan keturunan. Jika Anda melahirkan keturunan selama periode non-misi, hadiah akan dipotong setengah. Bab 16 Bar Dongqiang Kembal. Dibelah 2. Satu persatu saja. Kita tidak bisa begitu saja membiarkannya pergi seperti ini atau menjebaknya di sini selama. Yi, aku akan membawamu keluar sekarang. Sekarang sudah malam di luar. Kamu bisa bertemu orang tuamu besok. Suke, bagaimana denganku? Mun Yang Sui bertanya dengan cemas. Kamu bisa bicara nanti. Setelah Suke selesai berbicara, dia membawa Yang Yi dan menghilang ke ruang lingkuan. Suke, kau bajingan. Mun Yang Sui menghentakkan kakinya dengan marah berjalan ke kasur tanpa daya dan berbaring dengan mata kosong. Kau tahu rasio waktu antara ruang lingkuan dan dunia luar adalah 101. Jika Suke tinggal di dunia luar selama 2 jam, dia harus tinggal sendirian selama 20 jam. Tanpa internet, tanpa hewan kecil, dan tanpa manusia, akan membosankan untuk sendirian selama 1 atau 2 jam. Belum lagi 20 jam atau bahkan lebih lama. Sayang, Yang Yi melirik Lin Yutong yang sedang tidur nyenyak di ranjang dan melihat sekeliling ruangan dengan rasa ingin tahu. Ini rumahku, ini kamarku. Adikku dan teman Tongtong, Li Mengchen, tinggal di sebelah, dan di samping adalah kamar orang tuaku. Kalau begitu, besok aku harus bertemu orang tuamu. Jangan gugup, lihat Tongtong. Dia datang ke pintuku bahkan sebelum aku sampai di rumah. Apakah Tongtong seberani itu? Yang Yi menatap Lin Yutong yang sedang tidur dengan kagum. Wanita cenderung menjadi mengantuk ketika mereka hamil. Tidak mudah untuk bangun setelah kamu tertidur. Yi, kamu juga harus naik dan beristirahat. Aku akan kembali keluar angkasa untuk memeriksa Niang Sui dulu. Setelah mengatakan itu, sosok itu menghilang dalam sekejap. Hei, Niang Sui mungkin akan mendapat masalah. Berpikir bahwa bahkan di usia yang begitu muda dia tidak bisa menahan keganasan Suke, bagaimana mungkin Mun Yang Sui seorang gadis perawan bisa menjadi lawan Suke. Setelah 3 detik hening untuk Mun Yang Sui, Yang Yi melepas sepatunya, naik ke tempat tidur dan berbaring di samping Lin Yutong. Ruang lingkuan. Melihat Mun Yang Sui berbaring di atas kasur dengan lengan dan kaki terentang, Suke berjinjit mendekat. Apa yang sedang kamu pikirkan? Mendengar suara Suke, Mun Yang Sui tiba-tiba duduk. Suke, kenapa kamu kembali begitu cepat? Aku pikir kamu akan meninggalkanku sendirian di sini untuk waktu yang lama. Orang tua Yi dan orang tuamu sedang menunggu untuk bertemu denganmu di Hotel Vienna di sebelah rumahku. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu sendirian di sini? Suke berkata, berjalan ke tempat tidur dan duduk, lalu melanjutkan, tapi aku tidak bisa begitu saja melepaskanmu. Sekarang kamu hanya punya satu pilihan dan itu adalah menjadi ibu dari anakku. Setelah mengatakan itu, Suke tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengangkat Mun Yang Sui, membiarkannya duduk mengangkang di atas kakinya. Suke, apa-apa yang ingin kamu lakukan? Tubuh Mun Yang Sui tiba-tiba menegang dan dia menatap gugup wajah Suke yang sangat dekat dengannya. Hei, beritahu aku kalau aku mau atau tidak. Suke tertawa jahat dan tiba-tiba berbalik. Dengan rengekan Mun Yang Sui menyelesaikan transformasi hidupnya. 3 hari berlalu dengan Mun Yang Sui menatap kosong ke langit di atas ruang lingkuan dengan butiran keringat di dahinya yang belum hilang. Wajah Suke dipenuhi dengan sukacita yang sulit disembunyikan. Selamat kepada tuan rumah karena memiliki anak kembar untuk pertama kalinya, hadiah sebotol pil peremajaan, fisik 3 kali lipat.
Tip, sebotol pil Zuyan berisi 49 pil. Setelah meminumnya, Anda tidak hanya dapat mempercantik kulit Anda tetapi juga menjaga wajah Anda tetap muda. Tip triple fisike bisa ditumpuk. Astaga, serangan ganda. Hahaha. Moon Yang Sui memiringkan kepalanya, menatap Suke di sampingnya, dan bertanya dengan lemah, suamiku, apa yang sedang kamu tertawakan? Apa yang membuatmu begitu bahagia? Niang Sui, kembar, mereka kembar. Suke dengan gembira mengangkat Moon Yang Sui, mendudukkannya di pangkuannya, dan membungkuk untuk mencium pipinya berulang-ulang. Sayang, apakah kamu bilang aku hamil anak kembar? 3 hari melakukan hal yang tidak masuk akal dan dia hamil anak kembar. Moon Yang Sui membelalakkan matanya tak percaya. Lumayan, aku tidak menyangka bisa mengenai 2 target sekaligus, aku mengagumi diriku sendiri. Moon Yang Sui tersipu dan berkata dengan marah suami, kamu sangat kasar apa maksudmu dengan tembakan ganda? His Niang Sui, kamu gila. Suke menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat meraih tangan Moon Yang Sui untuk menghentikannya bergerak. Membersihkan senjata api dapat dengan mudah menyebabkan ledakan yang tidak disengaja. Niang Sui, ini sudah hampir fajar di luar, biar aku membawamu kembali ke kamarku untuk mandi. Kamarmu? Ya, adikmu Tong dan adik Yi sama-sama tidur di kamarku. Ah. Moon Yang Sui melebarkan matanya dan bertanya dengan bingung kapan Kak Tong datang ke rumahmu dan tidur di kamarmu. Melihat mata Moon Yang Sui yang bingung, Suke secara singkat menceritakan apa yang terjadi di dunia luar dan kemudian membawa Moon Yang Sui kembali ke kamarnya. Setelah membantunya membersihkan diri, Suke menempatkannya di samping Yang Yi, lalu berbalik dan berjalan ke sofa di ruang tamu dan duduk. Triple fisike dimuat. Detik berikutnya, Suke merasakan arus hangat muncul entah dari mana di tubuhnya, membasahi dan memperkuat setiap sel. Bentuk fisiknya juga diam-diam berubah menjadi bentuk manusia yang paling sempurna. Jika ini terus berlanjut, tubuhku harus disucikan dan mampu menahan bom nuklir. 6 kali lipat kekuatan fisiknya membuat kepercayaan diri Suke meledak lagi. Di Marvel Universe, Captain Liberty hanya memiliki 3-4 kali kekuatan fisik manusia, tetapi dia bisa berdiri bahu-membahu dengan dewa dengan tubuh fananya. Walaupun ada beberapa hiperbole dalam film, Captain Liberty setidaknya memiliki kekuatan 1 ton di tahap awal. Dan dia dengan fisik 6 kali lipat manusia memiliki kekuatan setidaknya 2 ton. Tidak masalah mengangkat mobil dengan tangan kosong. Suke membuka perangkat lunak Moyin dan hendak memeriksa informasi tentang dirinya di internet. Pintu tiba-tiba mengeluarkan suara bang-bang-bang yang keras. Apakah itu mereka? Suke mengerutkan kening dengan cepat berdiri berjalan ke pintu dan membukanya. Aku melihat 4 pemuda berpakaian lusuh dengan punggung menghadapku berlari menuju ujung koridor. Suke menutup pintu dengan santai dan sosoknya seperti anak panah yang melesat dari busul. Bayangan dirinya melintas dan dia menghilang di pintu. Bang 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 bang. Terdengar 4 suara gedebuk berturut-turut dan ke-4 pemuda itu jatuh ke lantai krem di ujung koridor. Suke menginjak punggung tangan seorang pria, memelintir kakinya dengan ringan, dan bertanya dengan suara dingin, siapa yang menyuruhmu mengganggu keluargaku? Beritahu aku dan aku bisa mengampuni nyawamu. Pada saat yang sama, sebuah pistol hitam muncul di tangannya dan menodongkan ke dahi pemuda itu. Oh, sakit, sakit. Bos, jangan injak aku, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahu semuanya. Butir-butir keringat muncul di dahi pemuda yang terinjak itu dan urat-urat di lehernya menonjol karena kesakitan. Biasanya mereka hanya berandalan kecil yang mengumpulkan uang dan melakukan hal-hal buruk kecil. Bagaimana mereka bisa diperlakukan seperti ini? Tiba-tiba semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Bos, ada seorang pria bernama Long Dongqiang yang memberi kami 10.000 yuan dan meminta kami untuk mengganggu keluarga Anda dari waktu ke waktu. Kami akan membawa Anda untuk menemukannya sekarang. Mohon minta Bos Su untuk tidak membunuh kami. Pimpin jalan. Oke, Bos Su. 4 pemuda berandal itu bangkit dari tanah dan menjawab dengan kepala tertunduk. Love Bar. Suke mengikuti ke-4 pemuda itu dan berjalan ke aula yang ramai. Bos Su, pria botak dengan tato naga biru dan harimau putih di lengannya itu adalah Long Dongqiang. Dia yang memerintahkan kami untuk mengganggu keluargamu. Oh, dan dia pemilik bar ini. Suke melihat ke arah jari pemuda yang tangannya telah dia injak. Aku melihat seorang pria botak kekar dengan tato naga biru di lengan kirinya dan harimau putih di lengan kanannya. Dia sedang memeluk 2 wanita gemuk yang mengenakan rok mini sepaha, mencium mereka ke kiri dan ke kanan, terlihat sangat bahagia. Suke sedikit terkejut. Long Dongqiang ini terlihat 80% mirip dengan saudara Qiang yang menusuk orang dengan pisau dan melarikan diri dengan usus terburai di kota Kunsu beberapa tahun lalu. Bab 17 Sosok yang Kuat. Bos Su, kamu sudah menemukan orangnya, bisakah kita pergi? Suke menoleh dan melirik ke-4 pemuda itu, lalu berkata tanpa ekspresi, ayo pergi. Ini belum berakhir, jika kalian terburu-buru untuk pergi, aku bisa memberikan kalian tumpangan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Long Dongqiang. Ke-4 pemuda itu saling memandang dan mengikuti dengan enggan. Saudara Long, apakah kamu benar-benar akan menculik keluarga Suke?
Hahaha, Suke hanyalah bajingan kecil. Dulu, dia bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Aku menculik keluarganya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Terlebih lagi, dengan Guru Lin di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Long Dongqiang memutar mulutnya dengan jijik. Pada saat yang sama, kedua tangannya meraih pantat wanita-wanita yang mengenakan rok mini sepaha di kedua sisinya, menyebabkan kedua wanita itu terkikik. Sebagai bos lokal Sendu, Long Dongqiang tidak hanya memiliki orang-orang di atasnya tetapi juga memiliki banyak sekali adik-adik di bawahnya. Sebelum menculik selebriti Lin Yutong, Long Dongqiang bahkan tidak akan melirik Suke, seorang anak dari keluarga biasa. Mereka bahkan tidak akan tahu bahwa orang kecil seperti itu ada. Sekarang Lin Sao telah memerintahkannya untuk menculik keluarga Suke dan memaksa Suke untuk membebaskan Mun Yang Sui. Jika dia bisa menyelesaikan sesuatu, dia akan dapat menjalin hubungan dengan Tuan Muda Lin. Jadi mulai sekarang di kota Mudan, dia, saudara Long, akan menjadi tokoh nomor 1. Para petinggi di kota akan menunjukkan kesopanan kepadanya ketika mereka melihatnya. Memikirkan adegan wali kota mengangguk dan membungkuk kepadanya, Long Dongqiang tidak bisa menahan tawa. Tangannya menjadi lebih tidak bermoral dan meraih dari bawah. Suke mendengar setiap kata yang diucapkan Long Dongqiang dan gadis di sampingnya. Tuan Lin. Sambil mengerutkan kening, Suke berjalan lurus ke arah Long Dong. Tawa Long Dongqiang tiba-tiba berhenti. Melihat pria di depannya yang mengenakan topeng dan topi bisbol, dia bingung. Rasanya familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya. Siapa yang mulia? Long Dongqiang mengerutkan kening dan bertanya. Kakak Long Long, dia terlihat seperti Suke. Gadis di sebelah Long Dongqiang tiba-tiba menarik lengan bajunya dan mengingatkannya dengan lembut. Haha, sekarang kita sudah menebaknya, kenapa kita tidak mencari tempat yang tenang untuk membicarakannya? Suke. Long Dongqiang tiba-tiba berdiri, sedikit keterkejutan terlihat di matanya. Dia bahkan belum menculik keluarga Suke, tetapi Suke muncul di depan pintunya. Juga bagaimana dia menemukan tempat ini? Long Dongqiang tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang Suke. Jadi kalian yang membawanya ke sini, baiklah Ji Boyuan Ji Boyi, kalian tunggu di sini, tidak seorang pun diizinkan pergi tanpa perintahku. Long Brother Long Wewe. Melihat keempat orang yang gemetaran itu, Long Dongqiang mendengus dingin, menatap Suke lagi dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari seorang penculik yang berani menculik seorang bintang besar. Dia memang berani. Jika bukan karena nyawa Lin Sao, kita mungkin masih bisa berteman. Sayang sekali. Haha, tidak perlu bicara omong kosong, mari kita cari tempat untuk berbicara baik-baik. Oke, silakan naik ke atas. Long Dongqiang tersenyum dan melihat kedua teman wanita di sampingnya. Amei, Ali, kalian ikut juga. Oke, Kak Long. Amei dan Ali mengikuti Suke dan Long Dongqiang dan berjalan ke atas bersama-sama. Tuan Su, silakan. Di depan pintu kantor ketua, Long Dongqiang memberi isyarat undangan. Suke berjalan masuk dengan Long Dongqiang mengikutinya masuk. Amei menyajikan teh untuk Tuan Su. Baik, saudara Long. Ali melayani Su Sao dengan baik. Baiklah saudara Long. Ali menjilat bibirnya, memutar pinggulnya yang tidak bisa ditutupi, berjalan ke Suke dan meletakkan tangannya di bahu Suke. Oke Long Dongqiang, benar. Ceritakan tentang orang di belakangmu, Tuan Lin. Apa tujuannya menyuruhmu menculik keluargaku? Suke mendorong Ali menjauh dan berkata dengan suara dingin. Long Dongqiang sedikit terkejut dan sedetik kemudian senyuman muncul lagi di wajahnya. Saudara Su benar-benar orang yang cerdas, jadi saya akan berbicara langsung. Saudara Su, apakah kamu tahu siapa Mun Yang Sui yang kamu culik? Siapa? Haha, Mun Yang Sui adalah wanita yang disukai Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin memerintahkanku untuk menculik keluargamu hanya untuk memaksamu melepaskan Mun Yang Sui. Sekarang saudara Su datang sendiri, tentu saja saya tidak akan menculik keluarga saudara Su. Namun, saya harap saudara Su akan membebaskan Mun Yang Sui demi saya akan sangat berterima kasih. Suke memandang Long Dongqiang yang serius dan tersenyum, bukan tidak mungkin untuk membebaskan Mun Yang Sui, tetapi Bos Long, Anda harus memberitahu saya tentang Tuan Muda Lin ini terlebih dahulu. Mendengar ini, Long Dongqiang berhenti dan berkata, aku hanya bisa memberitahumu bahwa Tuan Muda Lin berasal dari Yanjing dan latar belakangnya sangat kuat. Kita bukan karami kelas teri yang mampu menyinggungnya. Oh, karena Tuan Muda Lin begitu kuat, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Haha, tentu saja para petinggi yang menarik ulurannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menghubungi orang penting seperti itu? Tentu saja hal kotor seperti menculik orang akan datang kepada orang-orang seperti kita yang hidup dalam kegelapan. Suke mencibir dalam hatinya. Mun Yang Sui sekarang adalah ibu dari 2 anak mereka, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menginginkannya? Haha, jadi kenapa kalau dia orang penting di Yanjing? Siapapun yang berani menginginkan wanitanya akan dibunuh. Bos Long, kamu bisa membiarkanku melepaskan Mun Yang Sui, tapi aku ingin bertemu Master Lin di sini. Jika tidak ada gunanya membahas masalah ini. Begitu Suke selesai berbicara, cahaya dingin melintas di mata Long Dongqiang. Karena dia adalah bos lokal Mudan Hua, semua orang yang melihatnya akan memanggilnya kakak naga gila. Sekarang dia sudah sangat merendahkan diri, Suke masih menolak untuk langsung setuju membebaskan Mun Yang Sui.
Ini sama sekali tidak menghormati saudara Kuang Long. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan segera menghubungi Lin Sao. Setelah mengatakan ini, Long Dongqiang mengangkat telepon di atas meja, berjalan ke samping, dan mulai menelepon. Setelah beberapa saat, Suke, Tuan Muda Lin masih di Kota Mudan dan akan tiba di sini dalam 1 jam. Oke, kalau begitu aku akan menunggu Master Lin tiba. Suke berkata dengan ringan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Mun Yangsui. Ding dong. Pesan Mun Yangsui datang dengan cepat. Sayang, orang yang sedang kamu bicarakan itu pasti Lin Feng. Aku sama sekali tidak menyukainya, tetapi dia terus menggangguku seperti plester kulit anjing sepanjang hari. Sangat menjengkelkan, untungnya kamu menculikku. Sayang, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Apakah sesuatu terjadi? Tidak apa-apa, aku hanya bertanya santai saja. Menyingkirkan ponselnya, Suke menutup matanya dan menunggu. Happy Home Building 6 Room 702. Setelah kejutan dan kebingungan awal, ayah Su Yuesu dan ibu Su secara bertahap menjadi akrab dengan Yang Yi dan Mun Yangsui. Ketika mereka mengetahui bahwa Yang Yi dan Mun Yangsui juga hamil anak Suke, Li Mengchen, Su Yue, Su Jiangwo, dan Li Ping tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut karena terkejut. Orang tua, apakah aku sedang bermimpi? Istri, cubit dirimu sendiri dan kamu akan tahu. Mendesis. Begitu Su Jiangwo selesai berbicara, dia merasakan sakit yang tajam di lengannya. Kenapa? Kenapa kamu mencubitku? Li Ping sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Su Jiangwo. Dia maju selangkah, meraih lengan Yang Yi dan Mun Yangsui, dan berkata dengan nada bersalah, anak-anak, apakah Suke yang memaksa kalian menderita? Aku, bagaimana bisa aku melahirkan anak seperti itu? Iya sayang, beritahu aku apa yang ingin kamu katakan atau akan kupatahkan kedua kaki. Bibi, Paman, mohon jangan salahkan Suke, kami semua melakukan ini secara sukarela. Iya, Bibi, Paman, kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri, semuanya adalah kemauan kami sendiri. Li Mengchen menatap Yang Yi dan Mun Yangsui dengan takjub. Apakah benar ada sesuatu yang istimewa tentang Suke? Kalau tidak, bagaimana mungkin Tong Tong, Yang Yi, dan Mun Yangsui begitu terpesona olehnya hingga kehilangan diri mereka sendiri? Su Yue merasa tidak enak. Rasanya seperti mainan favoritku telah diambil. Tetapi berpikir bahwa mereka bertiga hamil dengan anak-anak saudara laki-laki mereka yang Bao, hatinya tiba-tiba menjadi bahagia lagi. Paman bibi saudara perempuan Tong Tong Mengchen, aku akan pergi ke Hotel Vienna di sebelah bersama Niang Sui duluan. Kalian tunggu aku dan Niang Sui di rumah. Ketika kami kembali, kita akan pergi melihat-lihat rumah bersama. Oke, pergilah dengan cepat. Kami akan menunggumu di rumah, kata Ibu Su, Li Ping, dengan senyum di wajahnya. Yang Yi dan Mun Yangsui mengangguk, berbalik, dan pergi. Pada saat yang sama, stasiun kereta api cepat Kota Huayang, pintu kereta G118 menuju Kota Mudan perlahan terbuka. 5 wanita ramping yang tertutup sepenuhnya masuk ke dalam kereta. Setelah beberapa saat, portal itu tertutup. Kereta itu melaju kencang menuju Kota Mudan. Mudan City Dongqiang Bar. Seorang pria feminin setinggi 180 meter mengenakan pakaian kasual khusus kelas atas kanali berjalan menuju lantai 2. Menemaninya seorang pria dan seorang wanita yang keduanya mengenakan setelan hitam. Sepertinya seorang pengawal. Melihat ke atas pada plakat kantor ketua, pria feminin itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di belakangnya, 2 pengawal mengikutinya masuk. Bab 18 meminta Lin Sao untuk mati menghentikan guru bahasa Inggris sekolah menengah. Tuan Lin, Anda di sini. Silakan duduk. Long Dongqiang maju dengan ekspresi menjilat di wajahnya dan mempersilakan pria yang tampak feminin itu untuk duduk di kursi utama. Pada saat yang sama, dia melambai kepada Amei dan Ali. Amei dan Ali mengerti dan berjinjit keluar ruangan sambil menutup pintu di belakang mereka. Suke, ini adalah Master Lin. Long Dongqiang berkata dengan santai, lalu menatap Lin Feng dan mengangguk, Master Lin, dia adalah Suke. Lin Feng melambaikan tangannya. Long Dongqiang tersenyum canggung dan menyingkir. Suke, jika kamu membiarkan Mun Yangsui pergi sekarang aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu. Lin Feng menyalakan cerutu, menghisapnya, lalu mengembuskan lingkaran asap sambil menatap Suke dengan mata dingin. Haha, Lin Feng, kau menyewa seseorang untuk melecehkan keluargaku, kau tidak sebegitu naifnya untuk berpikir bahwa aku akan setuju untuk membiarkan Mun Yangsui pergi. Suke mencibir, berdiri, dan berjalan menuju Lin Feng. Melihat ini, kedua pria dan wanita berjas hitam di samping Lin Feng maju dan mengulurkan tangan mereka untuk menghentikan Suke. Bang bang. Suke mendengus dingin dan menebas dengan 2 tebasan pedang seperti kilat. Pria dan wanita berpakaian hitam itu tidak dapat menghindarinya dan dipotong lehernya oleh Suke. Dengan 2 suara gedebuk dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Lin Feng yang sedang bersandar di kursinya dan merokok cerutu terkejut dan cerutu di tangannya jatuh ke selangkangannya. Dia berdiri dengan panik dan menjatuhkan cerutunya ke tanah. Dia menatap Suke dengan wajah dingin. Suke, kamu benar-benar berani melakukan itu? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan itu? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda memprovokasi saya, bahkan Raja Surga pun tidak akan berguna bagi Anda. Setelah Suke selesai berbicara, dia menamparkan wajah Lin Feng. Dalam sekejap, 5 sidik jari merah darah muncul di wajah Lin Feng. Kamu berani memukulku? Lin Feng menyentuh pipinya yang terasa panas dan menatap Suke dengan tidak percaya.
Dari kecil hingga dewasa, dia hanya dipukuli 3 kali. 3 orang yang memukulinya sudah mati secara misterius. Sekarang dia dipukuli lagi. Long Dongqiang, apa yang masih kau lakukan di sana? Cepat panggil semua anak buahmu. Hari ini aku akan mematahkan keempat anggota tubuhnya. Tidak, aku akan mematahkan kelima anggota tubuhnya. Lin Feng meraung pada Long Dongqiang yang masih linglung. Long Dongqiang kembali sadar, hatinya bergetar. Dia menatap Suke dan berkata dengan cepat, Suke, kamu benar-benar berani memukul Lin Sao. Apa kamu tahu kamu dalam masalah besar? Ayah Lin Sao adalah seorang jenderal dan ibu serta saudara perempuannya adalah pengendali grup Han Hai dan grup Luos Hen. Kamu benar-benar bingung. Long Dongqiang ingin mengutuk dalam hatinya. Tuan muda Lin dipukuli di kantornya dan sekarang dia takut dia juga akan menderita. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon bawahannya. Puff! Terdengar suara kecil dan Long Dongqiang meratap dengan telapak tangan berlumuran darah. Sebuah lubang juga muncul di layar ponsel yang jatuh ke tanah. Suke, kau ternyata punya pistol. Long Dongqiang terduduk lemas di tanah, menatap pistol emas di tangan Suke dengan nyeri. Hati Lin Feng juga bergetar dan kakinya gemetar. Suke, ayahku adalah seorang letnan jenderal. Jika kau berani membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Hehe. Suke terkekeh dan berkata dengan penuh minat, Lin Feng, aku tidak menyangka bahwa ibumu dan adikmu ternyata adalah CEO terkenal, Xiao Wanying dan Lin Ruxui. Haha, kau bisa pergi dengan tenang hari ini. Aku akan menjaga adikmu dan ibumu dengan baik di masa depan. Suke Youyu ingin membunuhku. Bagaimana menurutmu? Tidak, kamu tidak boleh membunuhku. Ayahku seorang jenderal, ibuku seorang CEO, dan adikku juga seorang CEO. Aku bisa memberimu kekuasaan dan uang, tapi kamu tidak boleh membunuhku. Suke mencibir dan memotong Lin Feng hingga pingsan dengan sebuah pisau. Suke Youyu, kau benar-benar gila. Berhenti bicara omong kosong. Saat Suke berbicara, tiba-tiba sebuah pisau muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Long Dongqiang dan berkata dengan dingin, bunuh mereka bertiga. Long Dongqiang mengambil pisau itu dengan tangan gemetar tetapi ragu-ragu untuk bertindak. Jika kamu tidak membunuhnya, aku yang akan membunuh. Tetapi jika kamu membunuhnya, urus mayatnya untuk mengulur waktu dan tinggalkan negara ini semalaman, kamu mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kamu pilih. Setelah mendengar kata-kata Suke dan merasakan laras pistol dingin di dahinya, Long Dongqiang ragu sejenak, mengertakkan gigi, dan menjadi kejam. Dia segera berjalan ke sisi Lin Feng dan berjongkok. Tuan Lin, pergilah dengan tenang, saya dipaksa melakukan ini. Jika Anda ingin mencari seseorang untuk dibunuh, maka cari Suke. Long Dongqiang bergumam dalam hatinya, menggertakkan gigi, mengangkat pisau dan menikam dada Lin Feng. Ci! Darah hangat langsung menyembur ke wajahnya. Melihat ini Suke mengangguk puas berbalik membuka pintu dan pergi. Setelah beberapa saat, melihat 3 mayat di tanah Long Dongqiang tidak lagi merasakan ketakutan awalnya. Dia mengangkat telepon di atas meja dan menghubungi Amei Ali, kalian berdua datang ke kantor saya. Selain itu panggil Ji Boxi, Ji Boyuan dan 4 lainnya juga. Setelah menutup telepon, Long Dongqiang menatap ketiga mayat itu dengan linglung, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Sisi lainnya. Setelah meninggalkan bar Dongqiang, Suke tidak langsung kembali. Sebaliknya, dia naik taksi menuju pinggiran kota. Dia melesat ke ruang lingkuan di tempat yang sunyi. Duduk di sofa, dia memeriksa hadiah sistem. Ada 2 pintu keluar terarah. Satu dapat dipasang di villa yang dibeli Tong-Tong dan yang lainnya dapat dipasang di daerah tak berpenghuni. Mana yang harus saya pilih? Setelah memikirkannya, Suke membuat pilihan dalam benaknya. Seketika dia memeriksa hadiah lain yaitu keterampilan mengecilkan tulang. Keterampilan ini benar-benar dapat mengurangi tinggi badannya dari 18 meter menjadi 15 meter yang benar-benar ajaib. 10 menit kemudian. Di tempat terpencil di pinggiran kota Mudan, seorang anak laki-laki kecil yang tampan yang tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun muncul entah dari mana. Ya, orang ini adalah Suke. Setelah menggunakan keterampilan mengecilkan tulang, tidak hanya sosoknya menjadi lebih kecil, tetapi kepalanya juga menjadi lebih kecil. Saat ini dia tampak persis seperti anak kecil tanpa jejak orang dewasa sama sekali. Dengan keterampilan mengecilkan tulang ini, seni penyamaran tidak terlalu berguna lagi. Kecuali suatu hari aku ingin menyamar sebagai orang lain. Namun, ketika menggunakan teknik ini, Anda harus mengembalikan tubuh Anda ke keadaan semula setiap 3 hari, jika tidak, itu akan merusak tubuh Anda. Ketika dia mencapai sisi jalan, Suke mengangkat tangannya untuk menghentikan beberapa mobil, tetapi tidak ada yang berhenti untuknya. Adapun mengapa dia tidak naik taksi, itu karena dia telah meninggalkan ponselnya di ruang lingkuan. Saat ini dia sama sekali tidak memiliki kontak dengan Suke. Setengah jam kemudian, akhirnya dia menghentikan sebuah mobil Adidas. Saya melihat seorang wanita dewasa dan menawan berusia 30-an dengan tinggi sekitar 17 meter mengenakan gaun putih dengan rambut panjang tergerai di bahunya, kulit seputih salju berjalan keluar dari mobil.
Adik kecil, kenapa kamu menghentikan mobil kakakku? Suke menatap wajah wanita di depannya yang familiar dan tertegun. Ternyata itu guru bahasa Inggris SMA-ku, Su Yuexin. Sungguh kebetulan. Su Yuexin menatap anak kecil di depannya yang menatapnya dengan bingung dan tersenyum lembut. Suke kembali terpana setelah melihat ini. Di sekolah menengah atas dia juga berfantasi tentang anak kecil siapa ini, dia sangat tampan. Su Yuexin menghela napas dalam hatinya, berjalan ke Suke dan berhenti, membungkuk dan bertanya dengan lembut, adik kecil, siapa namamu? Mengapa kamu di sini sendirian? Bab 19 tinggal di rumah guru bahasa Inggris SMA. Melihat guru bahasa Inggris yang bahkan lebih menawan di depannya, Suke kembali sadar dan berkata dengan cepat, kakak cantik, nama saya Yevan. Yevan. Dia sebenarnya memiliki nama yang sama dengan Ye Tiandi. Su Yuexin juga suka menonton anime. Ketika dia mendengar Suke mengatakan bahwa namanya adalah Yevan, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa terkejut. Adik kecil Yevan, kenapa kamu di sini sendirian? Di mana anggota keluargamu? Kakak cantik dua kabur dari panti asuhan dan aku tidak mau kembali. Bisakah kamu membawaku ke kota? Aku ingin mencari pekerjaan dan menghasilkan uang. Melihat mata Suke yang jernih dan serius, hati Su Yuexin tiba-tiba tergerak dan dia tersenyum serta mengangguk, oke adik kecil Yevan, ayo masuk ke mobil. Terima kasih, Kak. Sama-sama, masuklah ke dalam mobil. Su Yuexin membuka pintu belakang dan membiarkan Suke masuk. Dia juga pergi ke depan mobil dan masuk ke kabin pengemudi. Adik kecil Yevan, mengapa kamu berpikir untuk bekerja dan menghasilkan uang di usia yang begitu muda? Kakak cantik, aku ingin menghasilkan banyak uang agar aku tidak perlu khawatir tidak punya uang untuk berobat ke dokter di masa depan. Su Yuexin terkejut dan bertanya dengan cepat, apakah kamu sakit? Aku tidak sakit, kepala sekolah yang sakit. Dia meninggal karena tidak punya uang untuk mengobati penyakitnya. Suke mengatakan ini sambil berusaha keras untuk mengeluarkan air mata. Melihat wajah sedih Suke melalui kaca spion tengah, Su Yuexin merasakan gelombang iba di hatinya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin memeluknya dan menghiburnya. Adik kecil Yevan, apakah kamu punya tempat tinggal di kota? Belum tapi aku akan menemukan tempat tinggal. Lalu mengapa kamu tidak tinggal di rumah saudara perempuanku untuk saat ini? Begitu kamu mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal, kamu bisa pindah kapan saja. Mendengar ini, Suke tertegun. Namun, dia ingat bahwa guru bahasa Inggrisnya sudah menikah selama 7 tahun. Meskipun dia terlihat baru berumur 13 atau 14 tahun sekarang, dia tetaplah seorang anak laki-laki yang berfungsi penuh. Tidak pantas baginya untuk pergi ke rumah Su Yuexin. Kakak cantik, aku tidak akan pergi. Bawa saja aku ke kota. Aku tidak akan mengganggu kamu dan keluargamu. Adik kecil Yevan cukup masuk akal. Akan tetapi, adik kecil Yevan, hanya ada aku dan seorang putri di rumahku, jadi kami tidak akan mengganggumu jika kamu pergi ke sana. Tunggu sampai kamu punya tempat tinggal sebelum pindah. Kak, aku. Oke, apa kamu masih takut kalau kakakmu ini orang jahat? Tentu saja tidak. Kalau Su Yuexin melihat kaca spion, tersenyum, dan mulai berkonsentrasi mengemudikan kendaraan. Baru saja ketika dia melihat Suke untuk pertama kalinya, dia tanpa bisa dijelaskan merasakan perasaan akrab dan bersahabat di dalam hatinya. Tapi dia yakin dia belum pernah melihat anak laki-laki kecil di depannya. Setelah mendengar apa yang Suke katakan, dia merasa semakin kasihan padanya dan tidak bisa menahan diri untuk ingin membantunya. Komunitas Greentown Spring Breeze Jiangnan. Mobil Adi Yuan perlahan masuk ke garasi bawah tanah gedung 13. Setelah memarkir mobil, Su Yuexin membuka pintu dan keluar. Suke juga keluar dari mobil. Ayo pergi adik kecil Yevan. Kakak, panggil saja aku Yevan, aku bukan anak kecil lagi. Hehehe oke kalau begitu, Yevan, ikutlah dengan adikmu. Setelah Su Yuexin selesai berbicara, dia membawa Suke dan berjalan menuju lift. 2 rumah tangga per lift, lantai 8, 801. Masuk, Yevan. Su Yuexin berkata sambil membungkuk dan mengambil sepasang sandal merah muda dari pintu masuk. Ini sandal milik adikku, kamu pakai ini dulu. Sukun mengangguk, berganti sandal, dan bingung sejenak. Adik bukan adik Yutong di rumah. Juga bukan ayah Yutong di rumah juga. Yutong ada di rumah neneknya. Nanti aku akan keluar untuk menjemputnya. Adapun ayah Yutong, dia meninggal tak lama setelah Yutong lahir. Maafkan aku, Kak. Aku tidak tahu. Tidak apa-apa Yevan, kamu bisa tinggal di kamar ini. Ada perlengkapan tidur di lemari. Tolong kemasi dulu. Aku akan menjemput Yutong dulu. Baik. Su Yuexin mengangguk, berbalik, memakai sepatunya lagi, menutup pintu, dan pergi. Adapun mengapa dia berani meninggalkan Suke sendirian di rumah, karena dia mempercayai instingnya. Saat Suke sedang membersihkan rumah. Di kompleks Greentown Spring Breeze Jiangnan, 6 wanita dan seorang pria berjalan menuju kantor penjualan. Di antara 7 orang itu, pria itu berusia sekitar 50 tahun dan ada juga seorang wanita berusia 50-an. 4 dari 5 orang lainnya mengenakan masker dan topi sehingga wajah asli mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Wanita lain yang mengenakan gaun krem sangat cantik dan tampak berusia 20-an.
Ya, ketujuh orang ini adalah orang tua Suke, saudara perempuan, serta Lin Yutong, Yang Yi, Mun Yangsui, dan Li Mengchen. Tongtong Yi Yangsui Mengchen ini adalah satu-satunya komunitas di kota Mudan yang memiliki villa bergaya Taman Jiangnan. Kak, ayo kita pergi lihat. Su Yue mengangguk dan berjalan ke ruang penjualan bersama beberapa orang. Yang Yi, Lin Yutong, dan Mun Yangsui semuanya lebih tua darinya. Yang Yi bahkan lebih dari 10 tahun lebih tua darinya. Mereka bertiga selalu memanggilnya kakak, yang benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Adik kecil nakal, kenapa kamu suka yang besar? Yanjing. Twin Towers. 49 lantai. Di depan pintu kantor ketua. Seorang wanita cantik berusia 20-an mengenakan rok pinggul profesional hitam dan stoking hitam yang menutupi kaki rampingnya yang panjang mengetuk pintu kantor. Masuk. Sebuah suara wanita yang menawan terdengar dari kantor. Dengan suara berderit wanita itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Duduk di kursi ketua adalah seorang wanita mengenakan setelan krem dan kemeja putih. Dia tampak berusia 30-an dan memancarkan pesona yang matang dan sedang memproses dokumen. Mendengar pintu terbuka, dia mendongak. Ruxwei, kamu tidak di perusahaanmu, mengapa kamu datang ke tempatku? Bu, ini akan menjadi ulang tahun ke-80 kakek dalam seminggu. Hadiah apa yang harus aku siapkan untuknya? Xiao Wanying memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, kakekmu memiliki semua yang dia butuhkan sekarang. Satu-satunya harapannya adalah Fenger bisa belajar dengan baik. Oh, ngomong-ngomong, di mana Fenger? Bu, adikku sepertinya bilang dia akan bepergian ke kota Mudan. Ruxwei, telepon kakakmu dan suruh dia segera kembali sekarang. Lin Ruxwei mengangguk dan menelepon kakaknya, Lin Feng. Nomor telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif, silakan coba lagi nanti. Lin Ruxwei mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menyukai adik laki-lakinya sebagai seorang kakak perempuan, dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Sekarang kakekku akan berusia 80 tahun tetapi dia masih bersenang-senang di luar dan bahkan mematikan teleponnya. Bu, ponselnya mati. Itu mati. Lupakan saja, lupakan dia Ruxwei, jika kamu bisa menemukan pacar untuk ditunjukkan pada kakek, dia pasti akan sangat senang.
Mendengar ini, Lin Ruxue sedikit terkejut dan sesosok muncul di benaknya. Kemudian wajahnya menjadi sedikit merah. Melihat ini, Xiao Wanying tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk terus memproses dokumen. Peony City Greentown Spring Breeze District Villa Taman Jiangnan. Lin Yutong, Yang Yi, dan Mun Yangsui masing-masing memilih sebuah villa. Ketiganya juga membeli satu set untuk ayah dan ibu Su. Ada 4 rumah kota yang masing-masing berharga 53 juta. Setiap unit berukuran 660 meter persegi dengan 2 lantai dan total 6 kamar tidur. Paman bibi kakak, kenapa kita tidak pindah saja ke sini hari ini, usul Lin Yutong. Ayah Su, ibu Su, dan Su Yue ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Lagi pula, ini adalah villa independen, jadi akan jauh lebih aman bagi Suke jika dia kembali. Kamar 801 lantai 8 gedung 13. Setelah Suke selesai membersihkan kamar, dia kembali ke ruang tamu dan melihat sekeliling. Ada juga berbagai foto Su Yuexin dan suaminya Ning Mosan yang tergantung di dinding. Terlihat bahwa mereka berdua pernah sangat mesra. Tepat saat itu suara langkah kaki Dongdong tiba-tiba datang dari koridor di luar pintu. Kemudian pintu itu terbuka dengan bunyi klik. Su Yuexin dan seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun muncul di hadapan Suke. Bab 20 Jika trompet besar tidak berguna biarkan trompet besar berlatih lebih banyak. Apakah kamu saudara Ye Fan? Ning Yutong mengangkat kepalanya dan menatap Suke dengan rasa ingin tahu. Melihat Ning Yutong yang imut di depannya, Suke tersenyum, ini aku, kakak Yutong, kamu sangat imut. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Ning Yutong. Su Yuexin memandang mereka berdua sambil menunjukkan senyum menawan dan menyerahkan tas tangan putih di tangannya kepada Suke. Ye Fan, bawalah kebutuhan sehari-hari ini. Suke mengambil tas tangan itu dan berkata dengan emosi, Kak, mengapa kamu begitu baik padaku? Haha, karena kamu dan kakakku ditakdirkan untuk bersama. Setelah mengatakan itu, Su Yuexin berbalik dan berjalan ke laci, mengeluarkan ponsel, mengeluarkan kartu telepon dari tasnya, dan memasukkannya. Ye Fan, kamu bisa menggunakan telepon ini dulu. Nomor telepon kakakku tersimpan di dalamnya. Kamu juga bisa mengunduh WeChat dan menambahkan kakakku sebagai teman. Suke menatap mantan guru bahasa Inggrisnya dengan bingung. Apakah guru Su tertarik dengan ketampananku? Ambil ini, ketika kamu sudah menghasilkan cukup uang untuk membeli ponsel, kamu bisa mengembalikannya ke adikmu. Kakak, kamu sangat baik. Saat Suke berbicara, dia melemparkan dirinya ke pelukan Su Yuexin dengan emosi. Oke, kamu bantu aku menjaga Yutong dulu sementara aku pergi memasak. Su Yuexin mengusap kepala Suke dan melihat ke arah Ning Yutong. Yutong, bermainlah dengan kakakmu, Ye Fan, di ruang tamu. Ibu akan memasak. Baik, Bu. Petik 2 tanda hubung petik 2. Sisi lain. Orang tua Suke serta Su Yue Lin Yutong Yang Yi Mun Yangsui dan Li Mengchen juga telah mengepak barang-barang rumah bahagia mereka dan memuatnya ke Wolala untuk diangkut ke Greentown Spring Breeze Jiangnan Villa. Ada 4 rumah kota dan yang paling kiri ditempati oleh keluarga Su. Di sebelah kanan adalah Villa Lin Yutong, Yang Yi, dan Mun Yangsui secara berurutan. Saat ini, di lobi villa paling kiri, Lin Yutong, Yang Yi, Mun Yangsui, dan Li Mengchen membantu menempatkan semuanya pada tempatnya ketika telepon Yang Yi tiba-tiba berdering. Setelah melihat pengingat panggilan masuk, Yang Yi menekan tombol jawab. Hei Xiaokui, apakah kamu sudah tiba di kota Mudan? Oke, tapi aku hanya punya satu mobil di sini dan aku tidak bisa mengantarmu ke sana. Aku akan mengirimimu alamat dan kamu bisa datang ke sini saja. Oke, kami akan menunggumu di rumah. Yang Yi menutup telepon dan Su Yue turun dari atas dan bertanya dengan rasa ingin tahu Yi siapa yang datang. Itu Long Xiaokui Su di Litong Xiao dan Bai Mengji dan Kiao Dudu. Begitu Yang Yi selesai berbicara, suara terkejut Ibu Su, Li Ping, terdengar dari atas. Apa, Yi, 5 bintang besar akan datang ke rumah kita lagi? Segera setelah itu, Ibu dan Ayah Su turun dari atas. Paman bibi ini adalah 5 teman saya dan Niang Sui. Mata Li Ping berbinar dan dia dengan cepat berbalik dan menarik Su Jiangwo sambil berkata orang tua ikut aku ke pasar sayur Yi dan Xiao Yi ada di sini jadi mari kita buat lebih banyak hidangan untuk makan siang hari ini. Oke, ayo cepat pergi. Jika kamu menarikku lagi, aku akan jatuh. Li Ping memutar matanya ke arah Su Jiangwo tetapi hatinya dipenuhi dengan sukacita. Sekarang putranya telah membuat Lin Yutong, Yang Yi, dan Mun Yangsui semua hamil dengan anak-anak Su. Ada juga Li Mengchen di sampingnya. Sekarang 5 bintang besar lagi datang. Jika Care bisa membuat mereka semua hamil dengan anak-anak Lao Su, maka keluarga Su akan makmur. Soal putranya yang dicari, sudah sampai seperti ini dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena yang besar sudah dibatalkan, saya hanya bisa berharap yang besar ini bisa melatih lebih banyak yang kecil. Lagi pula, sampah bisa digunakan kembali. Yoyu, kamu di rumah saja bersama Tong Tong, Yi, Niang Sui, dan Meng Chen. Ayah dan ibu akan keluar membeli bahan makanan. Baik. Setelah ayah dan ibu Su pergi, Su Yue menghela napas pelan dan berkata dengan khawatir, ponsel Xiao terus mengatakan tidak ada layanan. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Saudari, kami semua percaya bahwa dia akan baik-baik saja jadi jangan...
Lin Yutong, Yang Yi, dan Mun Yangsue ragu-ragu apakah akan memberitahu Su Yue tentang ruang lingkuan. Namun pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Bagaimanapun, bahkan jika aku memberitahunya sekarang, Su Yue mungkin tidak akan percaya, jadi lebih baik menunggu Suke memberitahunya secara langsung. Gedung 13 kamar 801. Suke, Su Yuexin, dan Ning Yutong duduk di meja makan dan makan siang sederhana. Xiao Fan, pergilah mencari pekerjaan siang ini. Jika ada pertanyaan, pastikan untuk menghubungi kakakmu. Su Yuexin mengatakan ini sambil mengambil 2 potong daging dan memasukkannya ke dalam mangkuk Suke dan putrinya. Kakak jangan khawatir meskipun aku kecil, aku sangat kuat. Tidak ada yang berani menggangguku. Tidak peduli seberapa kuat kamu saat masih kecil, seberapa besar kamu bisa. Mendengar ini, Suke tersenyum, meletakkan sumpitnya, berdiri, dan berjalan ke sisi Su Yuexin. Kakak, jika kamu tidak percaya padaku, berdiri dan coba. Aku bisa mengangkatmu di atas kepalaku dengan 1 tangan. Apakah ini benar adikku beratnya 90 kg, bisakah kamu mengangkatnya di atas kepalamu dengan 1 tangan? Su Yuexin menatap ekspresi serius Suke merasa setengah percaya dan setengah ragu. Kakak, berdiri dan kamu akan tahu jika kita mencobanya. Kalau begitu, coba saja. Su Yuexin berdiri dan berkata, Xiao Fan, jika kamu tidak bisa mengangkatnya, jangan mencoba untuk berani, jika aku jatuh ke tanah, semuanya akan berakhir. Kak, jangan khawatir, aku akan mulai sekarang. Suke mengatakan ini dan sebelum Su Yuexin bisa bereaksi, dia meraih pakaiannya di sekitar pinggangnya dan mengangkatnya di atas kepalanya dengan 1 tangan dalam sekejap. Wah, saudara Ye Fan sangat hebat. Ning Yutong menatap ibunya yang diangkat di atas kepala Suke dan dia melompat dan bertepuk tangan dengan gembira. Su Yuexin tersadar dan mendapati anggota tubuhnya tidak menyentuh tanah tetapi ditahan di udara oleh tangan yang hangat. Dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Suke yang dahsyat. Saat dia tertegun, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya terbanting ke arah langit-langit. Dia berteriak ketakutan dan menutup matanya karena ngeri. Tapi bagaimana mungkin Suke membiarkannya menabraknya? Dia telah mengendalikan kekuatan dengan baik dan tepat ketika Su Yuexin hendak menabrak langit-langit, dia kehilangan momentum dan jatuh ke bawah. Su Yuexin sangat ketakutan hingga dia berteriak lagi. Namun segera dia merasa dirinya jatuh ke dalam pelukan hangat. Kemudian suara Suke terdengar, kakak, apakah kamu percaya bahwa aku kuat sekarang? Su Yuexin membuka matanya, pipinya memerah karena malu. Xiao Fan, aku percaya padamu, cepat turunkan aku. Mendengar ini, Suke dengan lembut meletakkan Su Yuexin di tanah. Setelah operasi Suke, kaki Su Yuexin masih sedikit lemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Suke mendukungnya tepat waktu. Kakak, maafkan aku membuatmu takut. Tidak apa-apa, Su Yuexin berpegangan pada bagian belakang kursi dan duduk sambil berseru, aku tidak menyangka kamu sekuat ini, Xiao Fan. Kakak Ye Fan, aku juga ingin diangkat seperti ibuku. Ning Yutong menarik ujung baju Suke, memiringkan kepalanya ke belakang dan menatap Suke dengan penuh harap dengan mata cerahnya. Tanpa mengatakan apapun, Suke melemparkan Ning Yutong ke udara, menjatuhkannya, melemparnya lagi, dan menjatuhkannya lagi. Setengah jam kemudian, komunitas Greentown Spring Breeze Jiangnan. Begitu dia mencapai gerbang komunitas, Suke melihat orang tuanya membawa 2 tas besar berisi makanan di tangan mereka sambil berbicara dan tertawa saat mereka melewatinya. Suke tertegun sejenak. Apa yang terjadi? Bab 21 Ramalan Energi Kehamilan bergegas ke langit. Meskipun sudah menjadi lebih kecil penampilannya, masih mempertahankan beberapa penampilan aslinya dan orang tuanya belum. Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibirkan bibir. Anakku sendiri, apa kamu tidak punya naluri darah sama sekali? Novel Ubi Jalar yang menceritakan orang tua dapat merasakan hubungan batin ketika mereka melihat anak-anak mereka yang telah terpisah dari mereka selama 20 tahun tampaknya berbohong. Menyaksikan orang tuanya melewatinya, Suke berbalik dan mengikuti mereka. Tak lama kemudian Suke melihat orang tuanya berjalan menuju sebuah villa bergaya Taman Jiangnan. Saat dia ragu apakah akan masuk, tiba-tiba dia mendengar beberapa langkah kaki mendekat dari belakang. Suke menoleh untuk melihat. 5 sosok wanita mengenakan topeng dan topi muncul di penglihatan. Betapa tampannya adik kecil ini. Salah satu wanita tiba-tiba berbicara dengan suara semanis burung oriol yang merdu dan indah. Adik kecil, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Apakah kamu kenal pemilik rumah? Melihat mata kedua orang yang sedang berbicara dan suara mereka, Suke langsung mengenali mereka. Saudari, tentu saja aku kenal orang-orang di keluarga ini, tetapi mereka tidak mengenalku. Kenapa begitu? Karena aku peramal. Suke berkata dengan nada dalam. Hehe, kamu bocah kecil bisa meramal. Hehe. Suke terkekeh dan berkata, saudari, kalian di sini untuk mengunjungi teman, kan? Kelima orang itu tertegun tapi tidak terlalu terkejut. Hal semacam ini bisa ditebak dengan probabilitas tinggi. Suke menatap mereka dan mengingatkan mereka, saudari-saudari, aku baru saja membaca nasib kalian dan aku menyarankan kalian untuk meninggalkan ibu kota secepat mungkin. Kelima orang itu tertegun lagi. Wanita lain bertanya dengan rasa ingin tahu, adik kecil, bagaimana jika kami tidak pergi saja? Tidak pergi. Suke terdiam sejenak, tersenyum misterius dan berkata, apa yang menantimu adalah meningkatnya energi kehamilan.
Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saudari-saudari, silakan buat keputusan sendiri. Setelah mengatakan itu, Suke berbalik dan pergi dengan santai. Kelima orang itu berdiri di sana dengan bingung. Apa artinya? Keberuntungan setinggi. Lalu mengapa kita tidak berangkat lebih awal? Bukankah ini sebuah kontradiksi? Kamu bocah kecil, kamu bahkan tidak tahu bagaimana memilah logikamu saat berbohong kepada otakmu belum sepenuhnya berkembang dan kamu sudah keluar untuk meramal nasib orang. Mereka berlima saling pandang tersenyum berjalan menuju pintu villa di depan mereka dan membunyikan bel pintu. Tak lama kemudian gerbang itu terbuka. Lin Yutong, Yang Yi, Muniang Sui, Li Mengchen dan Su Yue muncul di depan 5 orang di depan pintu. Yi. Kakak Yi. Niang Sui. Kelima orang itu berteriak dengan gembira dan melepas topeng mereka. Tiba-tiba 5 wajah cantik muncul di depan Su Yue dan yang lainnya. Kelima orang ini tidak lain adalah Long Xiaokui, Su Dili, Tong Xiaodan, Bai Mengji, dan Qiao Dudu yang bergegas dari bioskop King Luan. Masuk dan beritahu aku sebelum orang lain melihat kita. Yang Yi berkata sambil menarik beberapa orang ke halaman dan menutup gerbang. Kemudian Yang Yi memperkenalkan Su Yue, Long Xiaokui dan 4 orang lainnya satu sama lain dan kelompok 10 orang itu berjalan menuju taman di halaman. Su Yue, tadi ada seorang anak laki-laki di depan pintu. Dia terlihat sekitar 12 atau 13 tahun. Dia bilang dia mengenal semua orang di villa ini tetapi tidak ada satupun dari kalian yang mengenalnya. Setelah Long Xiaokui selesai berbicara, dia secara singkat menggambarkan penampilan anak laki-laki kecil itu. Su Yue tertegun sejenak lalu menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun yang sangat tampan. Aku sama sekali tidak memiliki kesan tentangnya. Yang Yi, Lin Yutong, dan Mun Yang Sui semua dipenuhi dengan keraguan. Mungkinkah itu suamiku? Meskipun Suke tidak mengakui bahwa dia memiliki sistem itu, mereka bertiga sudah memiliki tebakan pasti di benak mereka. Bukan tidak mungkin untuk mengandalkan sistem untuk berubah menjadi anak kecil. Dan anak nakal itu bahkan memberitahu kami keberuntungan kami mengingatkan kami untuk pergi lebih awal jika tidak, keberuntungan kami akan hancur. Bukankah itu lucu? Hahaha. Bai Mengji mengatakan ini dan tertawa terbahak-bahak. Benar, jika kita benar-benar beruntung, kita tidak bisa pergi. Su Dili setuju sambil tersenyum. Lin Yutong, Yang Yi, dan Mun Yang Sui semuanya memikirkan tebakan mereka tentang sistem Suke pada saat yang sama dan segera memahami kemungkinan makna tersembunyi di dalamnya. Mereka bertiga saling memandang dan tebakan mereka menjadi lebih pasti. Di mana anak kecil itu sekarang? Lin Yutong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia menyelesaikan ramalan untuk kami dan pergi. Ngomong-ngomong, Kak Yi, apa yang terjadi setelah kamu diculik oleh Suke? Mengapa kamu membeli rumah di sini? Tong Xiaodan tiba-tiba bertanya. Yang Yi melirik Long Xiaokui dan 4 lainnya dan perlahan menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya, tetapi tidak menyebutkan apapun tentang ruang lingkuan. Kalian semua mengandung anak Suke. Long Xiaokui, Su Dili, Tong Xiao dan Bai Mengji dan Qiao Dudu membuka mulut lebar-lebar dan menatap Yang Yi, Lin Yutong dan Mun Yang Sui dengan tidak percaya. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa dalam masyarakat monogami saat ini Lin Yutong, Yang Yi, dan Mun Yang Sui bersedia hamil anak Suke pada saat yang sama. Selain itu, Suke sekarang menjadi buronan penjahat. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Pada saat ini suara Ibu Su terdengar dari pintu masuk aula anak-anak, waktunya makan. Biarkan saya menjelaskan ini dari 2 sisi. Setelah Suke meninggalkan komunitas Chun Feng Jiangnan, dia sebenarnya tidak mencari pekerjaan. Mustahil untuk bekerja dalam kehidupan ini. Hanya ternak dan kuda yang akan pergi bekerja untuk menghasilkan uang bagi bos untuk membeli kren Maybach untuk bos untuk diberikan kepada bos. Suke berjalan santai menuju bar. Dari kejauhan, aku bisa melihat garis polisi panjang yang dipasang di luar bar Dongqiang. Suke mengerutkan kening. Apakah Long Dongqiang itu sampah? Kamu ketahuan topi begitu cepat dan kamu masih berani menyebut dirimu bos lokal. Bocah tengik sialan. Tapi Suke merasa bingung lagi. Bagaimana topi itu menemukannya begitu cepat? Apakah Long Dongqiang melarikan diri? Jika Long Dongqiang ditangkap, bukankah dia akan segera terungkap? Sial, itu mengerikan. Meskipun dia tidak takut, keluarganya masih harus bertahan hidup di Longxia. Jika ayah Lin Feng, Letnan Jenderal, tahu tentang ini, dia akan mendapat masalah besar. Pada saat ini suara sistem terdengar lagi. Misi rilis, host, silakan menyelinap ke pusat penahanan Kowloon di distrik Kowloon, Sendu dalam waktu 24 jam dan bunuh Long Dongqiang dan Ji Boyan. Misi berhasil hadiah 3 kali lipat sistem X1 kemampuan peretas top. Misi gagal tidak ada hadiah. Mendengarkan suara sistem, Suke menjadi bingung. Long Dongqiang dan Ji Boyan sudah ditangkap. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengutuk dalam hati, Suke menemukan sepeda bersama di dekatnya, berbalik dan menuju ke pusat penahanan Tianlong. Menyelinap ke pusat penahanan Tianlong dalam waktu 24 jam untuk membunuh Long Dongqiang dan Ji Boyan. Waktu hampir habis. Pertama, intai lokasinya, lalu ubah penampilanmu, dan kemudian menyelinap masuk di malam hari. Seharusnya tidak sulit. TikTok. Dalam sekejap mata, sudah lewat pukul 6 sore.
Suke telah kembali ke rumah Su Yue Zhao. Xiao Fan, bagaimana pencarian kerjamu sore ini? Saudari, aku belum menemukannya. Mereka semua bilang aku terlalu muda untuk dipekerjakan sebagai pekerja anak. Tapi saudari jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya. Jika aku tidak dapat menemukannya, aku akan pergi saja ke lokasi konstruksi dan memindahkan batu bata. Bab 22 Su Yue terkejut dan menempatkan pintu keluar terarah. Su Yue Zhao menatap Suke, matanya penuh kasihan. Dia tidak memiliki ayah atau ibu dan seharusnya berada di usia sekolah, tetapi sekarang dia ingin pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa batu bata dan mendapatkan uang. Berapa banyak anak saat ini yang dapat menahan kesulitan semacam ini? Mengapa? Aku menghela napas tak berdaya dalam hatiku. Meskipun dia ingin Suke kembali ke sekolah, dia tidak memiliki sumber keuangan untuk mendukung anak lain. Sebagai seorang guru bahasa Inggris sekolah menengah, gajinya hanya 6.000 yuan. Memberikan Suke tempat berteduh dan 3 kali makan sehari sudah menjadi batasnya. Suke mendongak melihat mata Su Yue yang penuh kasihan dan tertekan, mengambil sepotong daging babi rebus dan memasukkannya ke dalam mangkuknya, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, jangan terlalu banyak berpikir. Aku orang yang sudah dewasa dan aku masih sangat kuat. Memindahkan batu bata benar-benar bukan apa-apa bagiku." Baiklah, kalau begitu jangan keras kepala di luar. Jika kamu punya masalah, hubungi saja kakakmu. Bagus. Di sampingnya, Ning Yutong memiringkan kepalanya dan menatap Suke bertanya dengan bingung, "Kakak Yevan, memindahkan batu bata itu apa?" "Memindahkan batu bata itu seperti mengangkatmu tinggi-tinggi, aku bisa mendapatkan uang untuk membelikanmu gaun yang bagus." Sambil berbicara, Suke mengambil sepotong sayuran dan memasukkannya ke dalam mangkuk Ning Yutong. Su Yueze melihat pemandangan hangat di depannya, merasa bahagia di dalam hatinya dan senyum indah muncul di sudut mulutnya. Area villa. Lin Yutong, Yang Yi Mun, Yang Sui dan yang lainnya kembali ke villa masing-masing setelah makan malam. Li Mengchen pindah ke villa Lin Yutong. Long Xiaokui, Su Dili dan Tong Xiaodan memasuki villa Yang Yi.